Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmania dengan NIM 241011 dan 32027. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan untuk saya yaitu ketika saya pergi ke Gunung Hau 1325 mdpl di daerah tebing tinggi. Perjalanan dari Banjarmasin itu sekitar 5-6 jam, dan saya hanya pergi berdua dengan teman saya. Jadi saat itu ketika saya pergi dari rumah itu pukul 6 pagi, jadi sampai di base camp atau kaki gunung sekitar pukul 12 siang. Karena di jalan juga ada istirahat dan makan dan lain-lain, jadi kami memulai perjalanan sekitar pukul 12.30, setengah 1. Awalnya kami terlihat sangat bersemangat karena itu pertama kalinya kami mendaki gunung yang ketinggiannya di atas dari 1000. Sangat bersemangat, kayak wah kami keren begitu. Lalu belum ada setengah jalan kami itu kebingungan karena biasanya kalau gunung itu kan ada pos 1-nya, pos 2, pos 3. Nah, kami sama sekali tidak menemukan pos-posnya itu. Jadi kami kebingungan dan merasa aduh, capek banget nih gitu. Tapi ya udahlah, kami lanjutkan lagi sampai kami itu di pertengahan jalan. Lalu saat di pertengahan jalan itu kami merasa kelelahan. Pokoknya karena ini pengalaman pertama kami merasa kelelahan, apalagi membawa carrier tas gunung yang sangat besar itu ya. Dan kami hanya berdua, tidak ada rombongan gitu. Kami hanya berdua perempuan. Di pertengahan jalan saya istirahat dengan teman saya. Lalu saya bilang, kata saya, ya kita udah di mana sih? Dari tadi nggak nemu posnya gitu. Terus kata teman saya kayak, ya capek, kata teman saya. Dari tadi nggak ada nemu pos 1, pos 2, pos 3. Itu yang membuat kami capek karena perjalanan kami monoton seperti itu karena tidak ada pos-posnya, tidak ada tulisan pos 1, pos 2, pos 3, sehingga kami itu tidak tahu kami sudah berada di mana seperti itu. Karena minimnya informasi. Kesalahan pertama kami saat mendaki saat itu adalah tidak mencari informasi lebih dalam tentang gunung tersebut. Lalu di situ posisinya karena terbawa suasana, jadi menangisnya itu kayak karena itu pertama kalinya kami jauh dari Banjarmasin, pertama kalinya saya itu dibebaskan, dibolehkan pergi jauh. Kami kepikiran orang tua, kepikiran orang-orang yang ada di Banjarmasin, kayak ini kita, saya ngomong pada teman saya kayak, ini kita maunya di Banjar, guring, nyaman banget gitu di sini kayak itu. Nah, terus ada teman saya, iya aku jadi kangen mamaku, katanya gitu. Terus saya juga jadi kebawa suasana, akhirnya kami menangis bersama. Terus sempat ragu, kepikiran apa kita pulang aja ya, kata saya gitu. Kita balik aja kah yo? Terus teman saya mikir juga sama, katanya kayak, iya apa kita balik aja kah, katanya. Tapi saya itu udah mikir kayak kita udah jauh, terus dari Banjarmasin ke sana juga 6 jam,
karena peralatan kami juga tidak semua punya, jadi kami itu menyewa peralatan itu. Jadi kayak kita udah habis banyak, kita udah jauh-jauh ke sini, masa mau pulang lagi, maksud saya seperti itu. Terus kayak kata teman saya, iya sih katanya, jadi mau nggak mau kami melanjutkan perjalanan lagi, sampai kiranya ada di pos 5 kalau tidak salah. Nah di situ kami beristirahat, akhirnya menemukan kayak akhirnya ini kita tahu di pos mana gitu. Lalu setelah itu kami melanjutkan perjalanan sampai tiba di mata air. Nah di mata airnya itu turun ke bawah agak mencuram sekitar mungkin 200 meter ada. Nah kondisinya saat itu kami hanya berdua, dan di situ sudah ada peringatan kalau ada kehilangan barang itu bukan tanggung jawab pihak Gunung Hawk tersebut. Jadi ketika saya diskusi dengan teman saya, kayak kita ambil yuk bajunya, kata saya seperti itu, karena kan agak nurun ya 200 meter ke bawah gitu. Kalau bawa carrier itu rasanya seperti tidak mungkin, yang ada malah tergelincir, nantinya terguling-guling lah, mau ditinggal barangnya takutnya hilang seperti itu. Karena itu pertama kalinya, pengalaman pertama kali kami ke gunung-gunung besar, jadi kami takut, ragu, apalagi yang kami bawa itu adalah barang sewaan. Nah terus saya sarankan kayak, kalau kamu yang ke bawah, aku yang nunggu di atas, saya yang takut. Jadi terus kalau saya yang ke bawah, kalau aku yang ke bawah, terus Ika nunggu di atas, aku yang takut, kata saya sih seperti itu ke teman saya. Dan teman saya pun juga takut sendirian, karena ya takut aja, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena belum pernah berpengalaman sama sekali kan. Ya udah, akhirnya kami dengan nekatnya kami melanjutkan perjalanan dengan air minum yang cuma sisa 3 botol, 3 atau 2 waktu itu, lupa saya. Nah setelah itu teman saya ini memang dari awal kurang persiapan fisiknya, jadi kalau dalam segi kecepatan fisik itu lebih dominan ke saya. Dia selalu minta istirahat dan telat, tapi saya berusaha mengerti karena ya udahlah, kita juga bareng-bareng gitu. Tapi di saat itu karena dia sudah kelelahan kan, jadi kami beristirahat untuk makan, dan itu pun saya yang masakinnya. Sudah selesai itu dia minta makan karena barangkali stamina dia bisa balik katanya, dan kita bisa tiba di puncak sebelum maghrib. Karena estimasi saya itu kami harus di puncak itu minimal banget minimal sekali pukul 6, kayak sebelum maghrib lah pokoknya. Jangan sampai kita itu kemalaman di trek, karena kita kan masih minim pengalaman gitu. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan setelah makan itu kan, tapi kami tuh jadi ada konflik batin yang tidak terlihat seperti itu. Kayak saya kayak kesal, dia juga kayak kesal mungkin ke saya, tapi kami tidak adu mulut seperti itu. Saya kesalnya itu karena ketika sudah makan baru beberapa langkah lagi dia sudah mengeluh lelah, capek, kayak aduh istirahat dong. Saya itu kayak, ini loh kita udah makan, istirahat hampir sejam tadi, tapi kamu masa minta istirahat lagi, maksud saya seperti itu. Terus juga akhirnya karena dia yang kurangnya persiapan fisik dan terlalu banyak minta istirahat, akhirnya kami kemalaman di perjalanan, dan itu membuat kami gugup, takut.
intinya kelelahan itu semuanya campur aduk jadi satu. Kayak gimana kalian itu nggak pernah ke gunung-gunung besar, terus pas pergi gunung besar kemalaman di trek dan cuma berdua, itu pun perempuan kedua-duanya. Saya itu, apalagi saya tipe orang yang sangat panikan, jadi di saat itu saya sangat panik, kayak aduh gimana nih, kayak apa kita ngecamp di sini aja ya, apa kita bangun tenda di sini aja ya. Tapi waktu itu kayak nanggung gitu, seperti itu. Jadi mungkin kata saya kayak ini udah di pos 9, kata saya, sedikit lagi sampai puncak, jadi kita terusin aja deh, kata saya gitu, seperti itu. Lalu kata teman saya, oh yaudah, kata dia, walaupun kayaknya dia tuh udah kelihatan nggak kuat gitu, seperti itu. Nah setelah itu kita itu tanjakan Gunung Haok itu curam banget, curam sekali, dan bikin kita ketipu seperti itu. Ketipu kayak oh ini dikit lagi puncak, padahal ternyata belum. Puncaknya itu panjang, dan kesalahan kami tadi, kami minim informasi, kami tidak mencari lebih dalam tentang bagaimana Gunung Haok itu, bagaimana perjalanan menuju puncaknya, sampai puncaknya itu seperti apa. Kami minim informasi sekali, kayak karena sangat bersemangat saking bersemangatnya untuk pergi, kami lupa mencari tahu tentang informasi lebih dalam, seperti itu. Lalu setelah berkali-kali tertipu dengan adanya kayak oh ini dikit lagi puncak, ternyata bukan, dikit lagi puncak, ternyata bukan, kami merasa kami itu tersesatnya itu, aduh, kata saya ke teman saya, aduh, kita bener nggak, kita bujur kada sih jalannya, kita kada sesat loh, karena pertama kalinya kami ke gunung yang besar itu, jadi keraguan itu banyak, apalagi kondisinya saat itu maghrib menjelang malam, jadi kayak panik, mana kondisinya cuacanya saat itu mau hujan. Terus kata teman saya, harusnya bujur bang, karena dari tadi kita ikut pita, arahan petunjuk, tapi kenapa kami nggak nyampe. Nah di saat itu saya mau melanjutkan perjalanan, barangkali sedikit lagi sampai, tapi teman saya itu sudah tidak kuat, jadi saya kayak udahlah kita bikin tenda di sini saja, kata saya gitu. Terus dia memang kelihatan seperti tidak enak sih ke saya, kayak nggak ada apa-apa Kak Haji, aduh aku kada enak sih lo nikah, katanya gitu. Terus kata saya nggak apa-apa, buat keamanan kita juga kan, kayak buat yang penting kita tidak memaksakan, seperti itu. Akhirnya kita bangun tenda, tapi kita juga tidak punya pengetahuan tentang bagaimana cara membangun tenda. Memang sih waktu itu sangat ceroboh banget sekali. Saya itu bangun tendanya itu ada menyimpan video tutorial seperti itu, kayak bagaimana cara membangun tenda. Tapi di saat itu karena lagi kalut, tidak sempat terbuka video itu, jadi kayak tenda itu hanya ala kadarnya. Jadi mungkin kalaupun nanti ada angin kencang, sepertinya tenda itu roboh. Lalu karena kami khawatir kan cuacanya itu mau hujan, terus angin kencang dan ada guntur petir-petir sekali gitu. Akhirnya kami menghubungi pihak base camp, pihak gunung, kayak minta tolong, kayak kami di sini nih, apakah jauh lagi puncak itu. Terus kayak pihak gunungnya juga kebingungan, karena kalau sudah malam itu tidak ada yang bisa buat menyusul ke atas. Tapi kami teringat ada 2 orang laki-laki yang mendahului kami saat kami makan di jalur tadi. Nah kami bertanya ke pihak base campnya, 2 orang laki-laki yang sebelumnya apakah sudah sampai di puncak begitu. Terus kata pihak base camp, iya sudah sampai di puncak. Terus kami meminta tolong kepada 2 orang laki-laki itu, bisa tidak untuk mendatangi kami, lalu paling enggak minta kokohkan tenda saja, seperti itu. Akhirnya 2 orang laki-laki tadi memang mau membantu. Enggak,
Tidak sampai 5 menit mereka tuh udah sampai di tenda kami. Kata mereka kayak, ini loh dikit lagi, kayaknya nggak nyampe 5 menit pun kalian sampai, kata dua orang laki-laki tadi. Terus akhirnya dibantu beres-beres, dibantu sama mereka, dan benar ternyata 2 menitan sudah nyampe di puncak. Itu alasan saya tidak meneruskan itu karena saya melihat teman saya yang sudah sangat pucat seperti itu. Jadi saya takut untuk meneruskan, takut dia pingsan, mana kami cuma berdua kan, jadinya takut saja menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Akhirnya 2 menit sampai puncak, di situ kami saling ketawa kayak, ya Allah, tau gitu kita lanjutin nggak sih, kata saya ke teman saya gitu. Terus dia juga, iya kayak nggak nyampe 5 menit, cuma 2 menitan gitu. Akhirnya di situ kami bangun tenda, dibantu, dan bisa makan, minum, nyantai. Akhirnya lega sekali. Di situ sebelum tidur saya berpikir kayak, ini perjalanan besar banget, besar sekali begitu, dan banyak konflik-konflik batinnya. Dan kalau perjalanan naik gunung itu memang menunjukkan sifat asli kita dengan teman. Jadi memang harus pergi bersama orang yang benar-benar teman yang baik gitu, yang nggak ninggalin di jalur. Karena memang banyak kasus orang naik gunung lalu temannya itu lama jalannya, jadinya ditinggal oleh teman-temannya yang lain. Jadi karena itu pertama kalinya pengalaman saya menginjakkan kaki di ketinggian 1300-an itu, saya mikir ini jadi evaluasi, jadi pelajaran buat kedepannya. Kalau nanti saya naik gunung itu harus lebih prepare, harus lebih persiapan yang matang, fisik, entah secara fisik maupun secara logistik, secara yang lain-lain gitu. Ini menjadi pengalaman berkesan saya, walaupun banyak rintangannya, malah itu yang menjadikan itu berkesan. Jadi pembelajaran pertama banget untuk saya ke depannya, dan itu menjadi pembuka jalur-jalur saya yang lain. Maksudnya itu pertama kalinya saya diperbolehkan jauh dari rumah, menginap di luar, dan tidak pulang selama 2 hari. Jadi itu menjadi pembuka untuk saya ke gunung-gunung lain. Jadi saya mulai diperbolehkan menginap, ngecamp itu di saat itu, dan sampai sekarang saya melanjutkan hobi saya tersebut. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.